Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalian suka ya mengkonsumsi makanan manis, minuman manis, ya misalkan coklat, es krim, ya ataupun minuman kemasan dan sebagainya. Ya mungkin setelah mengkonsumsi itu ya kalian jadi senang, ya jadi bahagia, jadi happy. Nah tapi kira-kira gimana nih dampaknya terhadap kesehatan tubuh ataupun tubuh kita sendiri? Asupan gula ya ini maksimalnya ataupun direkomendasikannya itu sekitar 4 sendok ya ataupun 50 miligram per harinya ya, tapi ini sudah mentok-mentok ya, sudah banyak ya, kalau bisa kurang dari itu. Nah kemudian ada beberapa ya dampak akibat kalian suka mengkonsumsi yang manis-manis terhadap tubuh. Yang pertama itu adalah obesitas. Salah satu dampak ya makanan manis, minuman manis ya di tubuh kita itu adalah obesitas. Kenapa? Ya karena kalori yang masuk ataupun gula yang masuk ya ini kan bisa meningkatkan ya asupan kalori ya, sehingga nanti bisa kelebihan nanti lama-lama bisa ditimbun ya menjadi lemak ataupun cadangan ya, akhirnya apa ya, obesitas, berat badan bertambah. Nah kemudian ketika kalian mengkonsumsi makanan manis, minuman manis ya, ini dampaknya juga bisa mengalami resistensi leptin. Nah jadi ini adalah hormon yang mengatur kenyang laparnya di otak. Nah kalau seandainya ini bermasalah, padahal kalian sudah mengkonsumsi makanan manis, ya minuman manis, ya otak kalian merasa ini belum kenyang, akhirnya apa, makan lagi lebih banyak. Yang kedua, diabetes tipe 2. Mungkin banyak yang tidak tahu ya, pola makan yang nggak sehat, pola makan yang seperti ini, ya ini meningkatkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Ya banyak sekarang ya penderita diabetes tipe 2, baik usia muda, usia tua ya. Kalau dulu kita taunya gini, pernah diabetes ya kalau seandainya usia sudah tua. Nah kemudian diabetes tipe 2 ini juga ada hubungannya pada orang yang obesitas ya. Jadi orang obesitas ini lebih beresiko mengalami diabetes tipe 2. Dan juga pada orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan manis, minuman manis ya, tinggi kalori, ya lama-lama beresiko. Ya, jadi bukan pasti ya, tapi beresiko. Gimana nih supaya kita nggak terkena diabetes tipe 2? Ya tentu ya harus mengurangi makanan manis, minuman manis, ya konsumsi makanan yang sehat, ya obesitas diturunkan kalau seandainya memang berat badan sudah obesitas. Yang ketiga, perut kembung. Makanan yang karbohidrat tinggi ataupun makanan manis ya, minuman manis misalkan fruktosa, kemudian sorbitol, laktosa, rafinose, ya keempat gula ini ya cenderung memproduksi gas ya ketika kita konsumsi. Nah kalau seandainya kita banyak makannya, banyak mengkonsumsinya, ya gasnya makin banyak ya, perut bisa kembung, ya sering buang angin, ya nggak nyaman di perut. Ya ini berlaku ya bagi orang yang sehat ataupun orang yang sakit. Apalagi kalau seandainya kalian sudah mengalami masalah pencernaan ya, ini bisa meningkatkan resiko yang lebih lagi kembungnya. Keempat, penyakit jantung. Ketika kalian banyak mengkonsumsi makanan manis, minuman manis, ya ini meningkatkan penyakit kardiovaskuler. Ya artinya penyakit ya pembuluh darah ataupun jantung. Kalian bisa mengalami tekanan darah tinggi, ya gangguan pembuluh darah, dan juga penyakit jantung koroner. Kok bisa? Ya ketika kalian mengkonsumsi makanan manis ataupun diet gula, ya diet tinggi gula, ya ini akan merangsang hati itu untuk banyak membuang lemak. Ya, akhirnya ini akan mempengaruhi pembuluh darah. Ya, itulah kenapa bisa meningkat resiko penyakit jantung. Yang kelima, tekanan darah tinggi. Ini ada kaitannya dengan nomor 4 tadi ya. Ya jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan manis, kalian mengalami obesitas, ya kemudian kalian mengkonsumsi makanan manis, nanti hati itu banyak membuang lemak di darah, akan mempengaruhi pembuluh darah, mengalami kalian tekanan darah tinggi, ya penyakit jantung koroner ataupun penyakit kardiovaskuler ya. Nah ini akibat kalian suka mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang manis. Kemudian ya tekanan darah tinggi ya ini juga akan mempengaruhi nanti organ ginjal kalian. Ya kemudian jantung tadi sudah jelas ya, dan juga resiko mengalami stroke ya kalau seandainya tidak terkontrol. Keenam, masalah jerawat. Ketika kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis, ya ini akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan insulin. Ya ini bisa juga ya mempengaruhi ya kulit kita. Ditambah lagi higienitas kita kurang baik, ya kita sering pegang-pegang muka ataupun area lingkungan kita kotor. Ya ini
nanti berisiko ya kalian mengalami masalah di kulit ya, jerawat. Jadi ya ada banyak faktor ya kalian bisa mengalami jerawat, bukan hanya dari makanan manis saja, tetapi dari faktor tadi lingkungan juga, higienitas kalian juga. Ketujuh, kerusakan gigi. Nah ini udah jelas ya, orang yang suka makanan manis jarang sikat gigi ataupun nggak sikat gigi, ya ini giginya pasti bakal rusak ya, akan hitam-hitam, bolong-bolong, ya bisa sakit gigi, ya baik tua, baik muda, ya baik anak-anak kalau seandainya suka makanan manis, nggak dibersihkan, nggak disikat, ya ini tinggal tunggu saja ya kalian mengalami sakit gigi. Kok bisa dok? Ya gampang ya, jadi manisan tadi itu akan jadi bahan bakar ya, energi bagi kuman-kuman tadi, bakteri-bakteri tadi yang untuk yang menghancurkan gigi ataupun lapisan gigi. Jadi kikisnya lama-lama dia mengeluarkan asam dan sebagainya, ya lama-lama gigi jadi rusak. Nah jadi makanan manis ini nggak bagus ya dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Ya, jadi kurangilah ya mengkonsumsi makanan-makanan manis. Ya seandainya kalian mengkonsumsi makanan kemasan, lihat ya gulanya, kalorinya, ya berapa banyak di situ. Ya, apalagi minuman kemasan itu ukurannya kecil tapi ternyata gulanya banyak. Ya kemudian misalkan mengkonsumsi coklat juga diperhatikan ya. Mengkonsumsi apalagi misalkan es krim juga diperhatikan. Jangan nanti kalian mengalami penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Ya mungkin ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.